Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terima kasih kepada Bro Voldi. Apa kabarnya malam hari ini? Saya ingin melihat orang-orang yang diberkati Tuhan. Angkat kedua jempolnya yang malam hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah tiba lagi pada hari Senin. Malam hari ini malam yang indah karena kita boleh kembali bersama-sama bersatu hati. Buat Bapak Ibu yang hadir secara onsite malam hari ini, mungkin kehadiran agak sedikit berkurang karena bertepatan dengan ada misa juga di gereja. Tetapi tidak apa-apa, seberapapun kita yang ada di tempat ini, kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di antara kita, amin. Nah, yang hadir secara onsite, saya persilahkan. Yang masih ada di belakang boleh dong maju. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, gak ada bapaknya yang di belakang ya. Nah, yang di sebelah sini boleh ayo maju dulu ya. Supaya nanti kalau ada yang terlambat bisa langsung duduk di kursi bagian belakang. Terima kasih ibu-ibu ya. Nah, buat bapak ibu yang malam hari ini hadir secara online, dimanapun kita bapak ibu berada, kita percaya bahwa Tuhan juga bersama dengan Bapak Ibu malam hari ini, amin. Saat ini kita tidak terasa sudah memasuki di bulan Juli. Sebentar lagi sudah akan Desember. Setelah Desember kita akan ganti tahun lagi, betul Bapak Ibu. Tetapi apapun yang akan kita lalui hari depan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, kita tahu segala musim boleh terjadi dalam hidup kita. Kalau 2 tahun yang lalu kita bersama-sama, Tuhan izinkan untuk banyak diam di rumah dalam masa pandemi. Dan kita bersyukur saat ini, walaupun mungkin situasi agak sedikit mengkhawatirkan juga berita-berita ya. Tetapi kita percaya apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, satu hal, Tuhan Yesus beserta dengan kita, amin. Amin. Coba kanan kiri katakan Tuhan bersama dengan kita ya, Tuhan jangan takut. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan hampiri hadirat Tuhan malam hari ini. Kita buka persekutuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teduh di hadapan Tuhan. Kita mau menghampiri hadiratnya malam hari ini. Kita rindu jika saat ini Tuhan sudah memanggil kita. Baik yang hadir secara onsite maupun secara online. Bukan karena kita memiliki waktu. Bukan karena kita hadir secara rutinitas. Tetapi malam hari ini percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu buat kita malam hari ini. Mari kita mau mensyukuri setiap hari-hari yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Mungkin musim hidupmu saat ini, engkau sedang dalam lembah kelam. Tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan engkau. Tuhan ada di sampingmu, Tuhan ada di dalam hidupmu. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Imani janjinya. Dalam Ibrani Tuhan mengatakan, sekalipun aku tidak akan meninggalkan engkau, penyertaannya sempurna atas hidup kita. Saat ini engkau datang, malam hari ini engkau datang dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam permasalahan hidup. Tetapi ingat, Tuhan Yesus mengerti akan isi hatimu malam hari ini. Tuhan Yesus sangat peduli akan apa yang kau alami malam hari ini. Mari engkau fokus pada Tuhan. Hadirkan Dia di hadapanmu. Panggil Dia dengan segenap hatimu. Dia ada, Dia nyata, dan Dia bekerja atas seluruh hidup kita. Bersama-sama akan selalu
imani, kita yakini. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Yes Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat pujian ini dengan lebih sungguh. Tuhan selalu menolong. Amin. Tuhan selalu menjaga. Selalu menjagaku. Firman Tuhan katakan, Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. biar musik mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu, ketika kita mengangkat pujian ini, biar kita mau memuji dengan penuh iman kita kepada Tuhan. Dalam pujian ini dikatakan bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Terlebih setiap saudara dan saya yang sungguh berharga di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Apapun keberadaanmu, engkau yang datang dengan sakit penyakit, engkau yang saat ini sedang dalam pergumulan berat, engkau yang saat ini memiliki permasalahan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, imani Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dalam segala musim kehidupan kita. Angkat pujian ini dengan sungguh dan dengan imanmu. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Katakan. Akan berubah sampai selamanya. Aku selalu percaya Tuhan. Tetap percaya. Yes, benar Tuhan. Ku yakin Tuhan
kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sadar jika kami ada saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kau izinkan kami masih ada dengan nafas kehidupan, dengan kesehatan, dengan keluarga kami, dengan segala yang boleh Kau percayakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, apa yang boleh kami alami, kami lalui dalam hari-hari kami, semua adalah anugerah-Mu semata-mata. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami mau memberi waktu kami mau memberi hati kami mau memberikan sorak-sorai bagi Engkau malam hari ini. Biar nama-Mu saja yang boleh kami tinggikan dan kami muliakan. Karena kami tidak dapat memberikan yang lain Tuhan, selain hati dan diri kami, untuk kemuliaan nama Engkau saja Tuhan. Dan kami tahu jika Roh-Mu sudah hadir bersama dengan kami, baik kami yang hadir di aula ini maupun kami yang hadir secara online, kami tahu jamahan-Mu, lawatan-Mu, urapan-Mu saat ini memenuhi pikiran dan hati kami Tuhan. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami malam hari ini sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian kami malam hari ini. Nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan, nama-Mu yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan persekutuan doa kami malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Segala doa syukur ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Seberapa yang merasakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi dong katakan kepada kanan kirimu, muka-muka yang masih sedih. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Haleluya. Dengan segenap hati kita, mari kita bersama-sama Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dan aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari menari bagi Tuhan. Katakan dengan sungguh, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Angkat tanganmu. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
begini ya, coba kepalkan tangan kita, tos Tuhan Yesus baik. Tuhan Ya, Yesus baik. puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi hidup kita, amin. Amin. Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang layak untuk kita sembah dan puji lebih lagi malam hari ini, amin. Amin. Katakan, besarlah Engkau Tuhan, layak dipuji dan disembah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan abadi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Mari kita terus puji Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan abadi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan abadi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Berkuasa. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan bersuka cita. Kita mengagungkan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, amin. Bukan hanya lidah bibir kita yang memuji Tuhan, tetapi hati kita mengangkat iman kita malam hari ini, amin. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan masih dalam tema besar mengenai keluarga. Biar seluruh keluarga yang ada di tempat ini boleh semakin dikuatkan oleh firman Tuhan.
Kita sadar dalam menghadapi setiap hari-hari ke depan, ada badai hidup, ada gelombang yang mungkin Tuhan izinkan menghampiri bahtera rumah tangga. Tetapi bila Tuhan ada, Tuhan menjadi nahkoda atas hidup keluarga-keluarga Katolik di tempat ini, kita akan kuat menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami percaya Tuhan, ketika kami dengan sungguh memuji Engkau, Engkau Allah yang tidak hanya hadir dan diam, tetapi Engkau melakukan sesuatu bagi kami. Biar semuanya terjadi seturut daripada iman anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Iman Abraham yang Kau berikan malam hari ini juga bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah terlambat memberi pertolongan bagi setiap kami. Engkau Allah yang masih berkuasa berdaulat 2000 tahun yang lalu. Dan malam hari ini Engkau pun Allah yang berdaulat atas seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuatkan dan teguhkan iman kami malam hari ini. Iman yang mulai goyah. Iman yang mulai ingin undur dari Engkau. Tuhan katakan, pandanglah aku anak-anak. Aku Allah yang ada. Aku Allah yang mengulurkan tanganku untuk Engkau malam hari ini. Pegang erat tangan Tuhan. Dia akan memeluk hidupmu. Sekalipun kau belum melihat terang, kau belum melihat pelangi yang Tuhan janjikan, tetapi percaya rancangan Tuhan atas hidup kita, atas hidup keluarga kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terus taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Karena ada satu kemenangan yang akan Tuhan berikan bagi setiap engkau yang percaya. Bagi setiap engkau yang dengan sungguh hati menaruh pengharapanmu kepada Dia. Hidup setiap kita bukan hidup karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh imani hidup kita ada dalam genggaman-Mu. Bersama-sama aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biar pujian kita malam hari ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Hidup kita hidup karena percaya. Yes. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada
kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari kita kembali bangkit berdiri. Angkat hatimu, angkat imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasanya. Ku
Terima kasih Bapa, jika malam hari ini kami masih boleh menikmati anugerah-Mu, kami masih boleh memuji menyembah Engkau Tuhan, kami boleh menikmati lawatan Engkau malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang hidup sungguh dalam diri kami Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, dan saat ini Tuhan bagian Tuhan yang akan berbicara bagi setiap kami malam hari ini melalui hamba-Mu Romo Susilo Tuhan. Engkau yang akan berkata-kata, menyampaikan segala isi hati-Mu bagi kami semua. Mari Tuhan, biar Engkau akan bersabda melalui hamba-Mu ini, melalui gembala kami Romo Susilo, biar setiap pernyataan hati Tuhan boleh kami dengar, kami mengerti, dan kami simpan menjadi rema dalam hidup kami. Berbicaralah, kami siap akan firman-Mu malam hari ini. Berkati Tuhan sekali lagi untuk hamba-Mu Romo Susilo. Tuhan sudah persiapkan biar hikmat marifat-Mu menyertai anak-Mu ini. Segala kemuliaan kami berikan bagi nama-Mu Tuhan. Segala doa dan syukur ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam saudari-saudara yang terkasih. Suara saya cukup terdengar? Jelas Romo, jelas. Oke, ya baik. Hari ini atau malam ini saya akan memberikan renungan untuk PDKK Santo Paulus Bandung dan siapa saja yang boleh bergabung di dalam media Zoom atau online persekutuan doa ini. Saya diberi tema Pondasi keluarga yang kuat. Saya mencoba untuk googling apa artinya fondasi. Fondasi adalah bagian dari bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah. Berfungsi pendistribusian beban ke tanah. Jadi rumah itu ada tiangnya, ada temboknya, ada atapnya. Itu berarti ada beban, tapi di bawahnya itu ada pondasi yang langsung berhubungan dengan tanah. Lalu pondasi ini harus kuat supaya yang di atasnya itu juga tidak mudah roboh tetapi kuat. Lalu apa itu keluarga? Keluarga adalah suatu persekutuan dua individu atau lebih yang mempunyai satu ikatan cinta kasih dalam satu pernikahan. Jadi ada ayah, ibu. Kalau punya anak, ayah, ibu, anak. Ini keluarga inti. Nanti bisa juga diisi kalau anak besar, tentu nikah, lalu ada mantu. Ada sebutan mertua, lalu ada cucu dan sebagainya. Yang disebut keluarga kuat itu seperti apa? Jadi kalau tadi ikatan dalam cinta kasih ya. Keluarga kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumbuh seutuhnya di atas Kristus. Sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Nah, ini adalah definisi-definisi. Jadi kalau boleh sekali lagi saya membuat definisi yang ringkas. Pondasi adalah yang menopang beban di atas kaitannya dengan tanah. Sementara yang disebut keluarga adalah ikatan cinta kasih dua individu laki perempuan dalam ikatan pernikahan, lalu nanti bisa lebih jika ada anak dan sebagainya. Keluarga yang kuat adalah yang dibangun di atas Kristus sehingga semua persoalan diselesaikan seturut kehendaknya dan firman-Nya. Maka sangat cocok ini untuk kita semua karena kontekstual setiap orang punya keluarga, walaupun saya tidak berkeluarga. Saya jadi ingat ada cerita ini cerita jadul ya zaman dulu. Kalau sekarang kan namanya MRT, membangun rumah tangga. Dulu namanya kursus perkawinan. Cerita ini konon di Keuskupan Agung Semarang. Jadi ada seorang pastor yang memberi
pengajaran tentang perkawinan. Lalu ada peserta yang ikut kursus perkawinan tunjuk jari dan bertanya, maaf pastor, pastor kan tidak menikah, kenapa memberi kursus perkawinan untuk kami? Lalu pastor itu tidak kalah akal untuk menjawab pertanyaan yang sedikit mencobai pastor itu. Pastor Yesus juga sering bercerita atau memberi perumpamaan. Pastor bilang begini kepada yang bertanya ikut kursus perkawinan itu. Seorang dokter bisa mengobati sakit bisul. Apakah dokter itu harus bisulan dahulu? Halo? Kan tidak. Jadi seorang pastor bisa mengajar tentang perkawinan. Apakah dia harus menikah dahulu? Tentu tidak. Analogi itu saya kira bisa menjawab pertanyaan kita semua juga hari ini. Saya tidak berkeluarga, tapi kalau saya diminta untuk memberi pengajaran tentang keluarga, ya sejauh yang saya pelajari. Bukan pengalaman loh nih ya, tapi ini adalah pemahaman. Nah, dasar Kristus sebagai kekuatan, ikatan cinta kasih keluarga, itu jika ada masalah, disesuaikan dengan kehendaknya dan firman-Nya. Firman yang ingin saya petik di sini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 22 sampai dengan 25. Kata kuncinya adalah ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Suami jangan GR dulu. Kok hanya perintahnya, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Berarti seorang istri itu diminta tunduk kepada suami karena pertama-tama bukan suami itu adalah si Anton, si Bambang, si Edi, si Agus. Jika ada kesamaan nama, ini bukan kebetulan atau tidak disengaja, ya tak? Hanya kebetulan saja. Tidak hanya seorang pribadi yang punya nama itu, tapi lebih daripada itu, aku ingin tunduk kepada si Agus, si Edi, si Bambang, si Anton itu karena dia adalah aku ingin menghormati dia sebagai perutusan Tuhan untukku. Nggak mudah memang menghayati itu, tapi ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi suami jangan GR dulu karena masih ada terusannya dari perikop ini. Hai suami, gantian ini, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi suami pun harus mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi gerejanya atau jemaatnya. Nah ini nggak mudah loh. Seorang suami menganggap istri yang namanya Monica, Teresia, atau Francisca, atau si Tuti, si Siti, si Rini, ya, si Monik, siapapun dia, jangan hanya menganggap dia yang punya nama itu sekarang sebagai istriku, tapi dia harus kukasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Tentu Kristus mengasihi jemaat itu dengan kasih yang sejati, dengan pengorbanan yang luar biasa. Maka di sini kita harus belajar, wahai para suami istri yang punya keluarga atau yang sekarang sedang pacaran dan akan membangun keluarga. Semuanya dipertemukan atas nama cinta. Yang mempertemukan adalah Tuhan Yesus. Maka tidak ada jalan lain setelah diresmikan dalam sakramen perkawinan atau pemberkatan di gereja. Hormatilah suamimu, wahai istri, seperti engkau menghormati Kristus. Dan wahai para suami,
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus punya semangat cinta kasih yang luar biasa dengan pengorbanan seperti Kristus kepada gerejanya. Ini nggak mudah loh menghayati ini, tapi inilah kunci membangun fondasi kuatnya keluarga. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena suami dan istri, dan nanti kalau dikarunia anak, itu adalah manusia biasa. Kecuali punya kelebihan, punya kelemahan. Kecuali punya kekuatan, punya kekurangan. Nggak mudah loh mengasihi dengan tulus, dengan penuh pengorbanan, ya, dan dengan setia, ya. Kalau bahasa kitab suci, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanku. Kata segenap itu artinya bukan setengah-setengah. Emang enak dicintai setengah-setengah? Setengah yang paling enak itu cuma telur setengah matang. Ya, kalau nyapu setengah-setengah nggak bersih, bikin sepet mata. Ya, cuci piring setengah-setengah, ya tentu masih ada sabunnya. Ya, semuanya jangan setengah-setengah, harus I love you full. Nah, itu bahasanya Mbah Surip almarhum gitu ya. Dia selalu bilang I love you full. Maka kita harus mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak, mencintai papa mama atau orang tua, harus dengan full, jangan setengah-setengah. Persis ini tidak mudah, tapi dengan bantuan Allah bisa. Karena kalau kita bicara kasih, itu yang pertama itu harus ada unsur mendekat. Yang kedua itu harus ada unsur memberi. Teladannya siapa? Yesus sendiri. Dia mendekati kita. Allah menjadi manusia. Sama dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Itu kita rayakan ketika hari Natal. Allah menjadi manusia. Yesus lahir di Bethlehem. Setelah lahir, Yesus mendekat. Mendekat caranya apa? Berkarya, membuat mujizat, memberi pewartaan. Kalau khotbah yang dengerin 5.000 orang, membuat mujizat, ya, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang kusta menjadi tahir. Bahkan mujizat yang luar biasa adalah bisa membangkitkan orang mati. Lazarus pun dibangkitkan. Dan yang paling luar biasa, bukan hanya memberi karya kasihnya, tapi Yesus mau mengorbankan dirinya sampai wafat di kayu salib. Dia memberi, inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Ini pakai bahasa saya, nggak apa-apa, aku yang seharusnya hidup mati, supaya kamu yang harusnya mati karena dosa hidup dan selamat. Luar biasa. Maka lagunya adalah Kristus korban cintanya, taat sampai mati. Kristus tebusan kita yang nilainya tinggi. Jadi Kristus mau wafat di salib atas nama cinta. Cinta kepada siapa? Kita manusia yang berdosa. Maka mendekat, memberi dan memberi dirinya, dan itu berarti berkorban. Teladannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka wahai para istri, katakan omong kosong kepada suami Anda ketika suami Anda bilang aku cinta padamu, I love you, tapi nggak pernah mendekat dan nggak pernah memberi apapun. Katakan omong kosong wahai para suami kepada istrimu ketika istrimu bilang aku cinta padamu, I love you, tapi nggak pernah mendekat dan nggak pernah memberi apapun kepadamu. Wahai para anak-anak, katakan omong kosong kepada orang tuamu ketika orang tuamu berkata aku cinta padamu nak, tapi nggak pernah mendekati kita dan nggak pernah memberi apapun kepada kita. Sebab yang namanya cinta kasih harus ada unsur mendekat dan memberi. Ketika memberi itu dirayakan di hari raya Paskah, dan itu dirayakan setiap minggu ketika kita merayakan Ekaristi. Inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Yesus memberikan tubuh dan darahnya atas nama cinta untuk kita supaya kita selamat. Mendekat caranya macam-macam.
WA-WA-an, telepon-teleponan, jalan bareng, ke gereja bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng. Itu mendekat. Memberi juga macam-macam. Memberi sapaan, memberi perhatian, memberi peneguhan, memberi kejutan berhadiah ketika ulang tahun barangkali. Atau akhirnya memberikan waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Jadi jangan mengeluh ketika memberi. Jangan mengeluh ketika berkorban. Gue tuh capek tuh enggak ya? Pergi pagi pulang malam. Itu semua buat lo. Ya memang harus begitu. Suami nggak boleh mengeluh begitu. Tugas suami memang harus berkorban, bekerja untuk keluarganya. Istri juga jangan mengeluh. Aku juga dari pagi sampai malam itu ya, bangun pagi-pagi masak, nyapu, ngepel ya, siang masak lagi nyiapin makanan, sore juga harus dandan rapi, bukan hanya rapi rumah, tapi juga harus rapi diri, siap untuk menyambut suami. Itu juga capek tuh enggak? Jangan mengeluh. Cinta memang begitu. Lakukan yang terbaik, do the best untuk orang-orang yang kita cintai. Ebit Gade kan berkata, kata orang cinta mesti berkorban. Jadi kalau ngomong cinta tapi nggak mau berkorban, itu namanya bukan cinta. Jadi teladannya adalah siapa? Yesus sendiri. Dulu aja waktu pacaran ya, gunung pun kan kudaki, lautan kan kuseberangi, untuk menjumpai engkau wahai kekasihku yang kucintai. Jadi bohong banget ya, kalau puisinya lalu berubah. Gunung pun kan kudaki, lautan kan kuseberangi, untuk menjumpai engkau kekasihku. Tapi sorry nggak janji kalau hujan. Berarti nggak mau berkorban. Sorry nggak janji kalau banjir. Sorry nggak janji kalau macet. Apapun, mau hujan, mau banjir, mau macet, itulah yang disebut korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan demi orang yang kita cintai. Bukankah sebuah keluarga ketika ingin terus mempertahankan cinta untuk pasangan hidupnya atau untuk buah cinta kasihnya yang disebut anak, atau kita ingin mencintai orang tua kita, itu memang tidak mudah. Hidup berkeluarga nggak ada yang lurus saja, apalagi lurusnya itu nanjak, kayaknya sehat terus, bahagia terus, banyak rezeki terus. Enggak ada yang begitu, selalu berdinamika ya. Sehat, sakit, berhasil, gagal, untung, malang, suka, duka, sehat, sakit, semuanya ada. That's real life. Itulah kenyataan hidup dan kita harus jalani. Semuanya akan tetap indah. Seperti tadi lagu pembuka, kita sedang mengalami musim apa gitu ya. Musim kegembiraan atau musim kesesakan, musim terang atau musim gelap dalam kehidupan ini, musim kegembiraan atau kesusahan. Ya, semua musim akan terjadi dalam kehidupan. Yang penting, hadirkanlah Kristus dalam rumah tangga kita, dalam dinamika hidup. Itulah yang menjadi kekuatan keluarga kita. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang cinta kasih, itu ada sifat-sifatnya. Perikop yang sangat terkenal adalah 1 Korintus 13. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 13 ya. Khususnya ayat 1-8a. Kasih itu lemah lembut, memaafkan, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri. Ayat 8a, kasih tidak berkesudahan. Pasti nggak hafal kan? Orang Katolik memang tidak diajarkan untuk menghafalkan ayat-ayat kitab suci. Sebab lagunya aja kan, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bukan, dan tekun menghafalkannya. Bukan kan? Jadi kalau nggak hafal ya nggak apa-apa, yang tekun melaksanakan, itu yang bahagia. Tapi parahnya ya, udah nggak melaksanakan, nggak hafal lagi. Lebih baik kita belajar untuk menjadi pelaksana firman-Nya. Bisa, walaupun sulit, dengan bantuan Allah. Jika tidak hafal perikop itu telah diringkas dalam lagu pop rohani yang sangat terkenal. Kalau saya kasih clue-nya,
Yang bisa on nyanyi aja. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu oh Tuhan. Nanti dilanjutkan di rumah masing-masing. Oke, mari kita cek and recheck apakah kasih kita dalam hidup berkeluarga masih segar atau sudah layu. Kasih pasti lemah lembut. Kita lemah lembut atau kasar? Halo? Kalau lemah lembut berarti kasih kita masih segar. Tapi kalau udah mulai kasar, nadanya tinggi, gampang emosi dan marah-marah, kebun binatang keluar, berarti kasihnya sudah mulai layu. Ayo kita segarkan lagi. Kasih pasti memaafkan. Kita mudah memaafkan atau nyimpen sakit hati, ingat-ingat terus kesalahannya. Kalau mudah memaafkan berarti kasihnya masih segar. Tapi kalau ingat-ingat kesalahan, sulit memaafkan, apalagi mulai ngomong tiada maaf bagimu, terlambat sudah. Nah, gak ada kata terlambat, gak ada kata tiada maaf. Sebab yang namanya memaafkan itu menurut kitab suci bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali, yang artinya bukan 490 tapi 7 itu angka sempurna. Dalam tradisi Israel artinya berkali-kali. Salah minta ampun, ampuni lagi, salah minta maaf, maafkan lagi. Ada sebuah buku judulnya Memaafkan Menyembuhkan Luka. Buku itu nggak jadi saya baca. Kenapa? Sebab judulnya saja sudah merupakan pesan inti. Kalau aku memaafkan, lukaku sembuh. Luka hati ya. Kan sakitnya tuh di sini. Tapi kalau aku nggak mau memaafkan, lukanya tetap jadi luka. Bisa bernanah dan infeksi. Mempengaruhi peredaran darah dalam tubuh. Makan nggak enak, tidur nggak enak. Lalu bisa menyebabkan sakit-sakit yang lain. Mau nggak? Kalau nggak mau, ya udah, maafkanlah. Ya tak? Ampunilah. Gitu ya. Sulit. Memang sulit, tapi bisa dengan bantuan Tuhan. Maka kita boleh, Tuhan yang Maha Pengampun, mampukan aku untuk mengampuni orang yang telah menyakiti hatiku. Siapakah orang yang bisa menyakiti hati kita? Justru orang yang kita cintai. Gue tuh cinta banget tau gak sama lo. Kenapa lo begitu banget sama gue? Sakitnya hati ini. Tapi Diana Nasution almarhum bagus loh, nambahin satu kata, namun aku rindu. Yang tahu lagu ini ketahuan umurnya berapa. Pasti sekitar umur 50-an lebih. Jika kita sakit hati tapi masih ada kerinduan, kita masih bisa balik lagi, kita masih bisa berdamai lagi. Tapi kalau kita sudah bilang nggak ada maaf bagimu, ya tentu kita tidak bisa rekonsiliasi. Hidup adalah pilihan. Saya menawarkan pilihan, kasih itu memaafkan atau mengampuni. Yang ketiga, kasih pasti murah hati. Kalau masih murah hati, itu berarti kasihnya masih segar. Tapi kalau mulai hitung-hitungan terus dan pelit ya, pelit bin kikir alias pedit, ini berarti kasihnya udah mulai layu. Lagi pula capek hati lagi. Tinggal satu rumah, dia orang yang kita cintai awalnya, tapi hitung-hitungan terus, pelit banget ya. Ya udah nggak romantis, kasar, pelit pula. Waduh, makanya saya selalu bilang ya sama ibu-ibu yang punya anak gadis gitu ya, lalu masih pacaran gitu ya, kalau dari awal udah ketahuan ya, udah nggak romantis, nggak pinter cari duit, ya. Sekalinya punya duit, pelit, ya mendingan buru-buru buang ke laut. Pupung belum menikah gitu. Ya cari orang yang sederhana tapi murah hati dan akhirnya kasihnya itu segar dan lain sebagainya. Nah semoga dengan Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus
Ini mengingatkan kita pentingnya keluarga untuk kembali menyegarkan kasih dengan lemah lembut dan tidak kasar. Memaafkan dan bukan menyimpan sakit hati. Murah hati dan tidak pelit. Saya mau permainan kata nih. Ya. Tuhan Yesus itu lemah lembut sekali atau sekali-sekali lemah lembut? Pasti jawabannya Tuhan Yesus lemah lembut sekali. Kalau kita, jangan-jangan kita sekali-sekali lemah lembut. Ya, kan? Tuhan Yesus itu memaafkan sekali atau sekali-sekali memaafkan? Tuhan Yesus sudah pasti memaafkan sekali. Jangan-jangan kita sekali-sekali memaafkan. Tuhan Yesus itu murah hati sekali atau sekali-sekali murah hati? Tentu Tuhan Yesus murah hati sekali. Jangan-jangan kita sekali-sekali murah hati. Ayo kita teladan Yesus. Bukan hanya sekali-sekali lemah lembut. Bukan sekali-sekali memaafkan. Bukan sekali-sekali murah hati. Tapi belajar untuk lemah lembut sekali. Memaafkan sekali. Dan murah hati sekali. Sulit, tapi bisa dengan bantuan Tuhan Yesus. Nah, suatu hari saya diberi kesempatan untuk rekreasi atau berlibur 3 malam di Raja Ampat, khususnya di bagian selatan, di daerah Misol namanya. Itu dari kota Sorong masih naik perahu boat gitu ya, kira-kira 3 jam, lalu di pulau itu ada seperti resort sederhana gitu, pakai diesel gitu ya. Oke lah pakai diesel, tapi yang bikin kita tersiksa sebagai orang modern, anak-anak zaman now adalah tidak ada sinyal handphone. Jadi percuma kita bawa handphone. Ya nggak percuma sih, bisa buat foto-foto juga gitu ya. Tapi kita nggak bisa menerima WA, nggak bisa balas WA, nggak bisa telepon, nggak bisa membalas telepon, nggak bisa buka Google, YouTube dan lain sebagainya. Sinyal sulit gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya kita mati gaya semua. Karena mati gaya ya, akhirnya di tepi pantai ada meja, ada tempat duduk, kita nyanyi-nyanyi di situ setelah makan dan minum. Lalu kita pasang musik, lalu kita nyanyi-nyanyi dan joget-joget di situ. Tidak ada yang bawa gitar, tapi ada yang bawa semacam alat yang bisa mengeluarkan musik dan cukup keras karena speakernya kecil-kecil keras gitu ya. Nah, saya mengamati ada pasutri atau pasangan suami istri ya, hampir tiap hari ya, mulai dari hari pertama ketemu ya, lalu ini sudah sampai malam yang kedua gitu, malam pertama ketemu malam kedua, itu selalu pakai kaos dan kaosnya itu seragam ya. Taruhlah namanya Doni dan Siska, Bapak Doni dan Siska. Lalu ketika nyanyi ya dua-duanya nyanyi, ketika istrinya joget, bapaknya juga ikut joget gitu ya. Lalu ketika istrinya sedang, sebentar saya mau ke toilet gitu, saya tanya Pak Doni, Pak Doni, kok Pak Doni nampaknya akrab dan cocok banget ya sama istri ya. Pakai kaos selalu seragam, istri nyanyi ikut nyanyi, istri joget ikut joget gitu ya. Terus apa yang dikatakan Pak Doni bisik-bisik ke saya, Romo, saya tuh tadinya nggak mau ikut, tapi ya daripada ribut saya ikut aja. Saya tuh tadinya juga disuruh pakai kaos sama terus sama istri, saya nggak mau. Tapi daripada ribut ya saya pakai aja kaos. Ya. Saya sebenarnya males joget-joget, baru pada kenal juga, sama Romo juga baru kenal katanya. Joget-joget, sebenarnya saya malu, tapi diajak istri ditarik untuk joget, ya saya joget aja daripada nanti istri malah marah dan gak happy. Gitu. Jadi Romo sebenarnya saya itu nggak cocok, cuma saya berusaha untuk nyocok-nyocokin. Kalau nggak gini saya nggak bakal bisa sampai setua ini bertahan dengan istri saya.
Konon dalam cerita bapak itu punya anak 2 dan 2 anaknya sudah menikah dan sekarang punya cucu 4. Itu bertahan untuk mencocok-cocokkan diri atas nama cinta, dan itu pasti perlu berkorban yang mengalah untuk orang yang dicintai. Jadi keluarga yang sudah dibangun di dalam janji perkawinan, di depan altar Tuhan, yang sudah dipertemukan dengan dasar cinta kasih Kristus, nggak ada jalan lain kecuali walaupun tidak ada yang sempurna, suami, istri, dan anak. Tapi kalau kita mau atas nama cinta mendekat, memberi, dan mau berkorban, semoga ini menjadikan kekuatan yang luar biasa untuk melanjutkan perjalanan peziarahan hidup berkeluarga. Maka yang jangan lupa adalah hadirkanlah Yesus di dalam keluarga Kristiani, keluarga Katolik. Kalau Yesus kita hadirkan dalam keluarga, yang akan terjadi adalah kita dapat 5 rahmat. Nah, 5 rahmat itu apa? 1, dapat saling menerima kelebihan kelemahan. 2, dapat saling memaafkan kalau ada kesalahan. 3, dapat saling mendoakan. 4, dapat saling berkomunikasi dengan enak tanpa harus emosi dan marah-marah. 5, dapat saling bekerja sama dengan baik. Wow, itu keluarga atau rumah tangga jadi membuat kita home sweet home, membuat kita happy. Dan itu baru bisa kalau Kristus dihadirkan dalam keluarga kita. Saya ulangi, saling menerima kelebihan kelemahan. Suami, istri, anak nggak cuma punya kelebihan, tapi juga ada kelemahan. Istri, walaupun cerewet, tapi pintar masak dan cantik, ya dah. Suami, walaupun agak nggak romantis, tapi pintar cari duit. Jadi ada kelebihan kelemahan. Anak, walaupun bandel dikit, tapi pintar. Semuanya ada lebih ada kurang. Terimalah lebih dan kurangnya. Saling memaafkan kalau ada kesalahan. Nggak pernah kita ini nggak salah. Semuanya pernah salah. Cuma gantian salah. Maka perlu untuk saling memaafkan. Dan memaafkan menyembuhkan luka. 3, saling mendoakan. Jangan pernah kita pengen merubah orang lain. Aku pengen merubah suamiku. Aku pengen merubah istriku. Aku pengen merubah anakku. Siapa kita mau merubah? Yang bisa merubah adalah Tuhan, Sang Pencipta manusia. Maka doa tak kunjung putus. Tuhan, rubahlah suamiku jadi baik dan bijaksana. Rubahlah istriku jadi baik dan bijaksana. Rubahlah anakku jadi baik dan bijaksana. Biarkan Tuhan yang merubah. Tapi biarkan waktunya Tuhan yang terjadi. Jangan memaksakan waktu kita. Nanti kita sebel, gregetan, dan bisa kecewa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lalu yang keempat adalah berkomunikasi dengan enak tanpa harus emosi dan marah-marah. Emosi dan marah-marah tuh capek. Udah gitu orang yang kita marahi bisa sakit hati. Tumpukan sakit hati jadi benci. Tumpukan benci jadi dendam. Kalau dendam sudah kesumat, cari waktu untuk membalasnya. Tidak Kristiani lagi. Maka udah, dialog aja. Saya maunya gini, kamu maunya gimana, jalan tengahnya gimana. Jadi win-win solution. Semuanya menang. Nggak ada menang kalah dalam hidup berkeluarga. Lalu bekerja sama dengan baik. Bekerja sama itu jangan begini ya. Yuk kita kerja sama. Lu bagian kerja, gue bagian sama-sama. Enak aja. Jadi bekerja sama itu adalah bekerja bersama-sama. Kalau perlu pembagian tugas. Misalnya istri masak di rumah, ya, suami ngantar anak ke sekolah. Kan pembagian tugas. Dan sebaliknya dan sebaliknya. Itu semuanya bisa kok saling membagi tugas, lalu akhirnya saling menyempurnakan. Itu baru bisa kalau Kristus dihadirkan di dalam rumah tangga.
lalu biarkan Kristus yang menyegarkan cinta, lalu akan dapat rahmat yang luar biasa, yang membuat keluarga kita jadi kokoh berdiri kuat. Walaupun ada rintangan, ada cobaan, ada badai, termasuk di saat pandemi yang tidak mudah ini. Nah, bicara tentang keluarga, ini adalah tema yang menurut saya bagus. Sebab apa? Kita selalu punya keluarga. Saya walaupun tidak berkeluarga, saya punya keluarga. Walaupun bapak ibu saya sudah meninggal, saya anak nomor 6 dari 7 bersaudara. Saya punya kakak, saya punya ipar, saya punya keponakan, dan sebagainya. Ya harus kumpul keluarga juga, sama. Nggak ada yang sempurna. Tapi kita kumpul keluarga karena keluarga itu adalah lingkaran terdekat sebelum melebar ke lingkaran tetangga, lingkaran teman kerja, lingkaran orang lingkungan gereja atau masyarakat. Kita akan kembali ke komunitas kecil yang namanya keluarga. Maka betapa keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Ini mengingatkan saya akan lagu Keluarga Cemara ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Nanti dilanjutkan di rumah. Betapa keluarga itu adalah harta yang berharga, istana yang indah, puisi yang bermakna, dan mutiara yang tiada tara. Maka jangan kita hebat di luar, terkenal di luar, tapi balik lagi ke rumah di keluarga, kita tidak dihargai, tidak dihormati, dan kita sakit hati lagi. Padahal kita memang harus pulang ke rumah. Tapi kalau di keluarga kita oke dan kuat, itu sinarnya, ya benderangnya bisa bersinar ke tetangga, ke tempat kerja, dimanapun kita berada. Nah, saya punya singkatan nih tentang keluarga, ya catat boleh, dihafalin boleh. Keluarga, kecilkan emosi. Saya ulang ya. Kecilkan emosi. Emosi itu bisa mengintervensi pikiran dan hati kita. Akhirnya memunculkan kalimat pendek, tapi untuk jangka panjang ini mengerikan dan berbahaya. Misalnya, gara-gara emosi muncul kalimat pendek, cerai, pukul, bunuh, Kalau di kantor juga kita emosi bisa muncul kata pendek tapi mengerikan, pecat, misalnya ya, sikat dan sebagainya. Nah, semoga kita bisa mengecilkan emosi supaya tidak muncul kalimat pendek yang untuk jangka panjang kurang baik. Apa itu lu? Luaskan hati. Ya, jangan punya hati yang sempit sehingga kita sulit untuk memaafkan orang yang kita cintai. Bisa istri, bisa suami, bisa anak, semuanya bisa salah. Ya. Maka kita harus punya hati yang luas. Maka ada lagu kan, hati Yesus bagai laut, bagai laut yang luas, yang siap untuk mengampuni siapapun yang mau datang. Maka kita juga harus punya hati yang luas untuk bisa memaafkan orang-orang yang kita cintai, yang justru menyakiti hati kita. Apa itu ar? Arahkan pada yang ilahi. Jangan arahkan kepada yang lain. Tapi arahkan pada yang ilahi. Jadi kalau kita punya problem, permasalahan hidup berkeluarga, ya entah itu soal sakit penyakit, soal ekonomi rumah tangga, soal relasi yang gak harmonis, soal anak, soal yang lain-lain, arahkan pada yang ilahi. Yang ilahi itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah mempertemukan cinta suami istri dalam hidup berkeluarga. Apa itu galang relasi, kembali menggalang relasi. Ya, relasi itu kalau not 267 ya, dibacanya apa? Relasi. 267 relasi.
Maka kita harus kembali menjalin relasi, menyegarkan cinta, menghangatkan cinta, jalan bareng, makan bareng, doa bareng, ziarah bareng, ikut PDKK bareng, kata, supaya apa? Menghangatkan relasi. Kita galang relasi lagi, rekreasi, liburan bersama dan sebagainya. Itu penting, gitu ya. Saya ulangi, kecilkan emosi, luaskan hati, arahkan pada yang ilahi, galang relasi. Dan kita harus kembali kepada janji perkawinan. Halo, masih ingat gak janji perkawinannya? Saya nih Romo loh ya, walaupun saya nggak hidup berkeluarga, saya nggak nikah, saya hafal loh janji perkawinan. Karena tiap kali mendengar, jangan-jangan yang nikah udah nggak hafal lagi. Gitu. Intinya kan, aku mau menjadi suamimu atau istrimu, setia dalam suka duka, sakit sehat, untung malang, seumur hidupku. Ya, tak? Intinya kan itu, gitu ya. Dan tentu saja, ayo yang hidup berkeluarga, ikutilah misa HUP, hari ulang tahun perkawinan setahun sekali, supaya bisa memperbarui janji perkawinan. Itu akan memperkuat pondasi hidup keluarga, karena pondasinya itu cinta kasih, Kristus yang mempertemukan, lalu diresmikan dalam ikatan perkawinan, di situ ada janji perkawinan. Kita terus perbaharui janji perkawinan. Ya, maka saya selalu kepada calon pengantin, saya mengatakan, mana bagian terpenting dari liturgi perkawinan? Saya bilang janji perkawinan. Untuk itu harus ada 4D. 1, janji perkawinan itu D yang pertama, dihafalkan. 2, dimengerti. 3, diucapkan pada hari H perkawinan. D yang keempat, dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Ini D yang keempat yang paling sulit. Ya, dan kalau perlu, ya toh, janji perkawinan itu di format yang bagus, kalau perlu berwarna, lalu diberi frame, lalu ditempel, dipasang di tembok kamar. Ya toh. Sehingga kamar kita tuh isinya bukan hanya foto-foto waktu prewed, foto-foto waktu nikah, tapi juga ada janji perkawinan. Jadi kalau lagi ribut-ribut gitu ya, tuh ingat nggak janji perkawinan kita? Tinggal tunjuk aja janji perkawinan yang nempel di kamar gitu ya. Maka bukankah kita pernah menghafalkan bersama? Bukankah kita pernah memahami bersama? Bukankah kita pernah mengucapkan bersama? Ayo kita kembali laksanakan janji perkawinan itu. Nah, semoga yang hari ini mendengar, para suami dan istri atau yang hidup berkeluarga, kita kembali ingat janji perkawinan. Jika ada misa HUP, hari ulang tahun perkawinan, ikutlah memperbaharui, karena itu akan memperkuat pondasi keluarga Anda lagi. Akhirnya saya ingin memberi pantun. Semoga pantun kecil ini bisa menggarisbawahi renungan kita, betapa keluarga itu berharga. Jalan-jalan ke pasar Braga, jangan lupa beli buah mangga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bro Voldi, terima kasih Romo Susilo yang sudah menyampaikan, memaparkan firman Tuhan secara luar biasa. Malam hari ini membuat sesuatu yang segar buat kita semua, amin. Dan setelah kita diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini, tiba bagian kita juga akan memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan bagi seluruh hidup kita. Kita akan memberi yang terbaik. Dan sebelumnya mari kita kembali bersatu hati untuk doa persembahan malam hari ini. Selamat malam Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Terima kasih juga karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang terbaik dari Romo Susilo Tuhan. Kau berkati Romo agar untuk setiap keluarganya, setiap kesehatan dan pelayanannya Engkau berkati anak-Mu ini Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Semoga bisa memperluas kerajaan-Mu, berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Amin. Amin.
Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita iringi dengan pujian yang sering kita nyanyikan setiap hari Senin. Biar pujian ini boleh menjadi doa dan selalu menjadi rema bagi seluruh kita, keluarga-keluarga yang dikasihi Allah. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluarga-Ku adalah saudaraku. Mari kita puji Tuhan. Jadi doa kita semua. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluarga-Ku adalah saudaraku. Ya lagi, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluarga-Ku adalah lagi katakan, bila Tuhan menjadi kepala, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluarga-Ku adalah saudaraku. Keluarga-Ku adalah saudaraku. Keluarga-Ku adalah saudaraku. Keluarga-Ku adalah saudaraku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, diberkati kita semua, diberkati keluarga kita, diberkati seluruh hidup kita seperti apa yang menjadi doa kita. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menikmati Engkau malam hari ini. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan doa kami malam hari ini. Engkau tidak hanya memberkati kami malam hari ini, tapi berkat-Mu terus menyertai setiap kami orang-orang percaya. Berkat yang memberikan damai sejahtera, kasih dan sukacita boleh kami bagikan juga bagi orang-orang di sekeliling kami, keluarga kami dan seluruh lingkungan kami Tuhan, sehingga banyak orang semakin mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa untuk persekutuan doa yang indah ini. Biar Engkau akan kembali mempertemukan kami Senin yang akan datang dengan sukacita, damai sejahtera yang baru daripada Engkau. Dan sebentar jika kami akan mengakhiri Tuhan, kami yang ada di tempat ini akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati perjalanan pulang kami, tibakan kami di rumah kami dengan keluarga kami tanpa kekurangan suatu apapun. Terus pegang hidup kami Tuhan, pegang erat tangan kami, peluk erat hidup kami, sehingga kami melalui hari-hari kami ke depan bersama dengan kasih-Mu Tuhan, bersama dengan pimpinan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang ada dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, Senin yang akan datang, Kau tambah-tambahkan terus orang-orang yang rindu untuk hadir persekutuan doa secara onsite. Karena kami percaya Tuhan, Roh-Mu, lawatanmu, hadiratmu akan boleh semakin menguatkan iman dan perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan. Yang 1 minggu lalu mereka berulang tahun, biar kiranya Engkau memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Robi, untuk Ibu Wawa, untuk Ibu Lingling, untuk Ibu Risya, Bapak Andrean, Ibu Ooy, Ibu Eni, dan juga Ibu Winnie. Biar kiranya kasih kemurahan-Mu terus menyertai mereka. Engkau yang akan membawa mereka lebih dan lebih lagi pada karya besar Engkau Tuhan. Engkau akan memberkati keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya, usahanya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan terus memelihara hidup mereka. Terima kasih Bapa, dan biar kiranya kami akan menutup persekutuan doa kami ini. Kami akan menerima doa dan berkat melalui hamba-Mu Romo Susilo. Silakan Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan istirahat malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, sampai bertemu Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.